Khawatir. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah khawatir. Kita sama-sama baca dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Injil Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terima kasih Bu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2025 ini luar biasa. Ya, karena menjelang tahun 2025 ada banyak pungutan. Ya, pajak ini nambah, pajak itu nambah. Tetapi di sisi yang lain kita juga bersyukur ada beberapa hal yang positif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tahun itu sebenarnya harinya tidak pernah berubah. Satu hari tetap 24 jam, tahun 2024 24 jam satu hari, dan tahun 2025 satu hari juga 24 jam. Jadi tidak ada tahun 2024 24 jam, tahun 2025 30 jam dalam satu hari. Jamnya sama. Tetapi situasi dan kondisinya yang tidak sama. Dan itu menurut saya itu sangat tergantung dari kita yang menjalaninya, dari kita yang melihat hari-hari di tahun 2025 ini. Kemarin saya biasanya beberapa hari yang lalu agak terabaikan ya, kebakaran yang ada di LA, yang ada di sekitar Hollywood. Kebakaran yang luar biasa menurut saya. Dan ternyata 2 hari sebelum kejadian kebakaran itu mereka mengadakan seperti sebuah rating begitu, dan Tuhan itu letaknya di nomor 3. Jadi nomor 1 itu yang lainnya, nomor 2 itu yang lainnya, Tuhan itu nomor 3. Dan itu jelas menjadikan Tuhan marah, menjadikan sesuatu yang Tuhan tidak senang. Karena kalau kita mengingat Amerika itu adalah sebuah negara union. Jadi gabungan dari negara-negara lain yang pada masa yang lampau mereka itu adalah orang-orang buangan, lalu mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, lalu gabung menjadi besar, lalu kemudian jadilah United States of America. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tangan Allah yang begitu luar biasa memberkati Amerika sekarang ini tidak di beberapa tempat tidak begitu dihiraukan, sehingga hanya dengan sebuah sentilan sedikit api itu berkobar begitu luar biasa. Ya, saya tidak pernah melihat kebakaran yang terjadi seperti di Los Angeles di Amerika sekarang ini. Kejadiannya begitu dahsyat dan begitu cepat. Yang namanya bintang film itu harga rumahnya yang sekitar 25 miliar, 75 miliar habis semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan yang sudah dibacakan tadi dikatakan janganlah khawatir akan hidup ini. Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita memasuki tahun 2025, kita jangan khawatir akan kehidupan kita ini. Ya. Karena kita tahu tangan Tuhan sedang menggendong dan selalu menggendong dan tetap menggendong kehidupan kita. Tuhan sudah melakukannya dan mau melakukannya terus untuk kehidupan kita. Ini adalah sebuah pernyataan yang
kalau boleh saya katakan kontradiksi dengan situasi dunia yang terjadi sekarang. Bahwa di dalam dunia yang lagi mengalami banyak peristiwa, banyak hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, tetapi justru Tuhan melalui firman-Nya memberikan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Indonesia mulai tahun sekarang itu ikut golongan BRICS atau kerjasama ekonomi dengan China dan beberapa India dan beberapa negara lainnya, dan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang biasanya kita mengikuti Amerika dan sekutunya. Nah, ini menjadi satu hal yang kalau boleh saya katakan kedepannya semuanya banyak hal yang tanda tanya. Tetapi saya sangat setuju sekali bagaimana sikap optimis daripada pemimpin kita, dan biarlah optimis itu tidak hanya optimis di bibir, tetapi juga optimis dalam hati dan dalam tindakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di atas sudah saya katakan jangan khawatir akan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa ketika kita ada dan kita hidup dan kita kembali kepada Sang Pembuat hidup, apakah kita merenungkan bahwa hidup kita ini ada dan kita hidup sekarang ini bukan satu kebetulan, tetapi sebuah rangkaian dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lainnya. Kita harus sadar bahwa keberadaan kita sekarang ini di dunia adalah berperan aktif, ya. Artinya kita ikut serta. Paling tidak ada sebuah sedikit torean begitu, torean di atas kanvas begitu, ada torean cat yang kita ikut menggambar di sana. Apakah itu kita mungkin hanya menggambarnya mungkin 1 serit atau 2 serit atau 3 serit, kita nggak tahu, tergantung peran kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting di sini adalah Tuhan mengajar dalam kehidupan kita orang percaya jangan khawatir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu adalah takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti, ya. Jadi takutnya itu di dalamnya ada gelisah, ada cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Jadi kalau boleh saya katakan, orang khawatir itu seperti orang menembak angin, ya. Dia tidak tahu kira-kira yang dia tembak itu apa dan kemana arahnya, dia tidak tahu, hanya lepas tembakan begitu saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khawatir adalah satu hal yang bertolak belakang dengan iman. Khawatir adalah satu hal yang berseberangan dengan firman Allah. Karena iman dan firman Allah itu adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan, kita percaya iya dan amin. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mengerjakannya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapinya. Kalau kita mau bertitik tolak sejenak kepada pengalaman daripada gereja Tuhan di abad-abad pertama, ya, ketika 400 tahun itu, lalu kemudian zamannya Yesus dan zamannya rasul-rasul, gereja di dalam sebuah tekanan yang luar biasa. Jadi pada waktu itu gereja pada zaman 400 tahun itu belum ada, zaman Tuhan Yesus nama gereja itu juga belum ada, baru kemudian ketika masa zamannya rasul-rasul, nama gereja itu pertama kali disebut orang di Antioquia. Jadi Antioquia itu letaknya di dekat antara Israel dan Syria, ya, yang sekarang lagi perang, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada masa itu gereja mengalami tekanan yang luar biasa.
Ada beberapa kaisar Romawi, mereka begitu membenci orang Kristen karena kaisar Romawi pada masa itu mereka menganggap dirinya itu adalah Tuhan. Dan ketika ada Tuhan yang lain, itu artinya kelompok itu adalah musuh daripada orang Romawi. Dan yang mempunyai Tuhan yang lain, mempunyai Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang Kristen. Sehingga Kaisar Nero pernah untuk memusnahkan orang Kristen, dia pernah menuduh orang Kristen melakukan kejahatan tanpa adanya bukti. Kaisar Nero memerintahkan menangkap orang Kristen dan mereka diikat di tiang kayu sepanjang jalan ke Roma dan Kaisar Nero membakarnya. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak hal-hal yang sadis yang dilakukan oleh Romawi pada saat itu terhadap orang-orang Kristen, tetapi kita melihat justru Kristen berkembang dengan luar biasa. Ada satu istilah, semakin dibabat semakin merambat, ya. Itu adalah orang Kristen, semakin ditekan semakin menyebar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas kalau bukan pekerjaan Tuhan di dalamnya, orang Kristen pasti sudah down, orang Kristen pasti sudah tenggelam. Tetapi tidak, orang Kristen justru semakin berkembang, dan ketika Konstantin menjadi kaisar, Kristen menjadi agama negara dan satu-satunya agama yang ada di dunia pada masa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa dalam kehidupan orang-orang Kristen mereka mampu melewati semuanya itu karena mereka tidak khawatir, ya. Tidak khawatir akan hidup mereka, tidak khawatir akan apa yang mereka makan, tidak khawatir akan apa yang mereka minum, dan tidak khawatir akan apapun juga yang mereka hadapi saat itu. Petrus itu luar biasa. Ketika dia ditangkap dan kemudian disalibkan dengan kepala yang ada di bawah. Ketika hendak disalibkan seperti biasa, Petrus katakan, "Aku tidak layak jika aku disalibkan seperti guruku, seperti Yesus. Salibkan aku dengan kepala ada di bawah." Dan jenazah daripada Rasul Petrus itu ada di Vatikan, ya, di bawah gereja Santo Petrus yang ada di Vatikan. Dan itu menunjukkan bahwa di atas daripada pelayanan daripada Petrus di sana akan didirikan gereja, dan itu akhirnya digenapi di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khawatir itu adalah seperti saya katakan tadi, dia tidak tahu sebenarnya apa yang ada di depan, apa yang akan dihadapi. Jadi orang khawatir itu adalah orang yang tidak mengerti apa-apa, tetapi sudah merasakan bebannya begitu luar biasa. Nah, kita mau melihat beberapa contoh dalam firman Tuhan mengenai tindakan yang salah ketika seseorang khawatir. Korah dan kawan-kawan, dia adalah yang menentang untuk masuk tanah perjanjian. Ketika Musa mengutus 12 pengintai dan akhirnya 12 itu kembali, 2 pengintai itu Kaleb dan Yusak, sementara itu 10 pengintai bangsa Israel lainnya, mereka memberi laporan yang berbeda. Kaleb dan Yusak mengatakan kita akan masuk karena Tuhan yang menyertai kita. Tetapi 10 pengintai yang lainnya dan bangsa Israel mayoritas, mereka katakan yang kita hadapi itu adalah bangsa raksasa. Kita ini orangnya kecil. Kalau berhadapan dengan mereka, kita pasti akan dimakan, ya. Karena kita tidak ada apa-apanya. Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat akan apa yang dikatakan ini, maka mulai sejak bangsa Israel keluar, ketika mereka menghadapi Laut Teberong, mereka selalu katakan, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Kemudian ketika mereka berhasil menyeberangi Laut Teberong dan di sana tidak ada makan dan minum, mereka kembali berkata tidak ada makan, mereka berkata, Musa, bawa kami kembali ke Mesir.
Sampai akhirnya ketika 10 pengintai itu memberikan laporan yang beda dengan Kaleb dan Yusak, kembali mereka katakan, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kebaikan Tuhan atas bangsa Israel, itu ulang kali yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupi. Ulang kali yang menjadi keperluan mereka Tuhan tolong. Tetapi kenyataannya imannya bangsa Israel hanyalah iman ketika mereka ditolong oleh Tuhan. Tetapi setelah mereka tidak ada lagi yang mereka minta, mereka bawa kami kembali ke Mesir. Ini adalah satu ungkapan kekhawatiran, kalau boleh saya katakan, begitu kuatnya dialami oleh bangsa Israel. Mereka selalu katakan, kami di Mesir saat ini sedang menghadapi daging, menghadapi makanan yang menyehatkan, kira-kira begitu. Tetapi di sini kami menghadapi padang gurun setiap hari. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel begitu khawatir akan apa yang hendak mereka makan, ya, sehingga mereka melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan membebaskan bangsa Israel bukan dengan percuma, tetapi Tuhan melakukan 10 tulah. Dan konon 10 tulah itu tidak terjadi sehari 2 hari, tetapi sampai 1 tahun lebih. Karena setiap tulah itu berkisar sekitar 1 sampai 3 bulan, ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu terjadi sampai 10 kali. Dan itu betul-betul membuat bangsa Mesir, mereka angkat tangan dan memberikan kebebasan kepada bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pelajaran bagi kehidupan kita, supaya kita tidak seperti bangsa Israel, sedikit-sedikit khawatir. Bangsa Israel mereka lupa akan apa yang sudah Tuhan lakukan. Mereka lupa akan janji Tuhan membawa mereka, memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Percayalah, kalau hari ini kehidupan kita belum pasti-pasti, ingatlah, percayalah bahwa kalau Tuhan yang memimpin, maka kepastian tahun 2025 itu menjadi tahun kemenangan bagi kita, pasti akan kita terima. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapi. Kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan pasti akan genapi. Dan satu hal, tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi, dan tidak ada segala sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Semuanya bisa jadi di tangannya Tuhan. Bagi kita mungkin itu impossible, bagi kita mungkin itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian kita mau melihat mereka yang berhasil dengan mengalahkan kekhawatirannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa contoh di dalam firman Tuhan, kita mau melihat yang pertama yang dialami oleh Bapak Abraham. Dalam Kejadian 12 di sana dikatakan, ketika Tuhan katakan kepada Abraham, pergilah dari sana saudaramu, dan keluarlah dari negerimu ke tempat yang akan aku tunjukkan, maka aku akan memberkati, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, ketika Tuhan berfirman, berkat itu belum diterima oleh Abraham. Ketika Tuhan berfirman, Abraham masih seperti Abraham orang-orang Haran pada umumnya. Dia adalah seorang penggembala, dan meskipun ada satu tafsiran yang mengatakan Abraham itu seperti pangeran di klan, ya, atau di kelompoknya, di mana itu adalah sebuah kelompok yang besar dan Abraham adalah salah satu dari kelompok itu. Dan di sana dikatakan bahwa Abraham itu adalah salah satu kelompok dan Abraham itu kedudukannya sebagai pangeran. Nah, kita tidak tahu pasti tentang keberadaan daripada Abraham. Tetapi yang pasti, ketika Abraham pergi meninggalkan Haran, ya, dia hanya bersama dengan istrinya dan Lot dan beberapa ternak yang dia bawa dan beberapa hamba yang menyertai. Artinya bisa dihitung yang dibawa oleh Abraham. Abraham hanya membawa beberapa. Tetapi kita ingat, ketika Abraham berjalan dengan iman. Ya.
Bagaimana Abraham melihat masa depannya di usia 75 tahun. Tuhan baru nyatakan kepada Abraham bahwa dia mempunyai masa depan yang luar biasa, bahwa Tuhan akan memberkati dalam hidupnya kalau Abraham pergi keluar dari negerinya ke tempat yang ditujukan oleh Tuhan. Dalam arti ketika Abraham berjalan, Abraham gak punya modal apa-apa. Abraham nol, tidak tahu apa-apa. Dan ketika Abraham berjalan, Abraham juga tidak tahu apa-apa. Sampai kemudian di pasal 13 itu tidak disebutkan sudah berapa tahun Abraham berjalan dari pasal 12 ke pasal yang ke-13. Tetapi di sana kita boleh membaca Tuhan memberkati Abraham. Ada banyak ternak yang dimilikinya dan Abraham semakin kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Ketika Abraham berjalan menurut firman-Nya Tuhan, apa yang dimiliki oleh Abraham diberkati oleh Tuhan. Kita harus sadar bahwa berkat itu asalnya dari Tuhan. Berkat itu miliknya daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kepada kita, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Tetapi kita harus sadar, hati nurani kita di hadapan Tuhan itu Tuhan tahu. Tuhan bisa baca dari sekecil apapun yang tersimpan dalam hati kita, Tuhan tahu. Dan itu akan menjadi perhitungan bagi Tuhan untuk memberkati dalam kehidupan kita atau tidak. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Mari kita bangun satu persekutuan yang tulus, satu persekutuan yang ikhlas, satu persekutuan yang sungguh dengan Tuhan Yesus. Ya, jika kita mengatakan ya, katakan dalam hati yang kita punya juga ya. Kalau kita katakan tidak, itu pun juga seturut dengan hati kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa yang kita punya sekarang ini, yang ada menyertai kita, itu adalah miliknya Tuhan. Ketika Tuhan beri dalam kehidupan kita, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan atas hidup kita. Biarlah kita mau bertanggung jawab atas setiap yang Tuhan beri dalam hidup kita, dan kita mau sungguh-sungguh kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah Yusuf. Ya, Yusuf kita tahu ceritanya, bagaimana dia selalu mengumbar mimpinya, meskipun mimpi itu benar, tetapi mimpi itu tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Sampai akhirnya saudara-saudaranya itu memasukkan Yusuf dalam sumur dan kemudian menjualnya. Bapak Ibu Saudara, bagi saudara-saudara Yusuf dan bagi Yakub, Yusuf itu dianggap sudah mati. Karena saudaranya mengatakan, "Bapak, maafkan kami, karena Yusuf mati diterkam oleh binatang buas." Dan Yakub menerima akan hal itu tanpa menyelidiki. Dan Yusuf memang dibawa oleh saudagar-saudagar budak untuk dijual di Mesir. Saudara, firman Tuhan katakan usia Yusuf ketika dibawa itu 13 tahun. Dan tradisi pada saat itu seseorang menjadi raja itu paling tidak dia berumur 30 tahun. Dan kalau 13 tambah 17 berarti 30 tahun. 17 tahun Yusuf di perantauan tanpa sanak saudara. Ini luar biasa, ya. Kalau boleh saya katakan ini luar biasa. Tanpa sanak saudara, tanpa famili, dia tidak kenal siapapun juga. Dan Yusuf dibeli oleh Potifar, dan ketika di Potifar dia bekerja dengan baik dan Potifar diberkati sampai akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, di penjara Yusuf dilupakan oleh pejabat minuman, ya. Yusuf dilupakan dan akhirnya beberapa tahun kemudian dia diingat ketika raja mencari orang yang bisa menafsirkan mimpinya. Luar biasa. Hanya dengan menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini adalah hidup di tangannya Tuhan. Hidup kita adalah hidup oleh karena kemurahannya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan yakinlah, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, sekeras apapun angin yang menerjang dalam kehidupan kita,
sehebat apapun badai yang menerjang dalam kehidupan kita, kita akan terus berjalan. Karena Immanuel itu akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita mau sama-sama jalani tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus ada kemenangan, dan tahun 2025 ini menjadi tahun berkat buat setiap kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.